pada part sebelumnya, Jagang Jin memulai balas dendamnya. Dia membuat asap beracun untuk meracuni semua yang ada di sekte racun, termasuk ketua sekte racun. Berpindah ke sekte racun, seseorang membawa penawar racun dan berkata bahwa ini adalah satu-satunya penawar yang kita punya saat ini. Merespon itu, ketua sekte racun mengambil penawar itu dan berkata, "Baiklah, semuanya ambil satu dan ikuti aku." Merespon itu, salah satu orang bertanya bagaimana dengan sisanya, dan menjawab itu sembari akan memakan pil. Ketua sekte racun berkata, "Kita tidak tahu seberapa banyak musuh yang ada di pihak mereka. Kita harus mencari tahu terlebih dahulu." Mendengar itu, salah satu bawahannya bertanya, "Menurutnya siapa yang melakukan ini?" Merespon itu, ketua sekte racun yang sangat kesal berkata, "Kita akan segera mengetahuinya." Mereka lalu berangkat menuju sumber asap, berlari sangat cepat, melirik ke kanan dan ke kiri mencari sumber asap. Setelah menemukan sumber asap, mereka berhenti, lalu bertanya, "Siapa kau? Tunjukkan dirimu." Mendengar itu, sembari menambahkan sesuatu ke dalam api yang mengeluarkan asap beracun, seseorang berkata, "Kau sudah tiba." Mendengar itu, ketua sekte racun berteriak bertanya, "Untuk alasan apa kau melakukan ini kepada sekte kami?" Merespon itu, suara terdengar bertanya, "Alasan?" Lalu asap menyebar, tertiup angin ke arah ketua sekte racun dan rekannya. Sembari menutup mata dari asap-asap itu, ketua sekte racun terbatuk. Lalu seorang pria muda keluar dari asap pink yang banyak itu, berjalan santai ke arah ketua sekte racun dan berkata, "Untuk membalas dendam." Setelah mengatakan itu, Jagang Jin memperkenalkan diri berkata, "Namaku Jagang Jin. Aku datang ke sini untuk membalas dendam sekte obat." Merespon itu, ketua sekte racun menghela nafas, tersenyum dan berkata, "Ikan kecil dari sekte obat, sungguh konyol. Seseorang semut dari sekte obat menjadi seberani ini." Ketua sekte racun bertanya, "Di mana sekutumu?" Merespon itu, Jagang Jin terdiam, lalu berkata, "Aku datang ke sini sendirian." Hal itu membuat ketua sekte racun bertanya, "Apa maksudnya?" Lalu dia tertawa sangat keras dan berteriak berkata, "Hentikan omong kosongmu. Apa yang bisa dilakukan oleh orang sepertimu sendirian?" Merespon itu, sembari terlihat sangat serius, Jagang Jin berkata, "Apakah menurutmu aku sedang bercanda?" Mendengar itu membuat ketua sekte racun dan antek-anteknya terdiam. Lalu ketua sekte racun mengangkat tangannya dan berkata, "Baiklah, kami juga bakal tahu setelah menyingkirkanmu." Mereka semua mengelilingi Jagang Jin, dan ketua sekte racun berkata, "Itu usaha yang bagus untuk mencoba meracuni kami dengan membakar sinabar. Tapi sepertinya persiapanmu tidak cukup. Sinabar adalah sesuatu yang kami tangani setiap hari. Apa menurutmu? Kami tidak memiliki penawar untuk itu." Lalu dia berteriak berkata, "Akan kami pastikan kau menyesal telah datang ke sini sendirian." Dan mendengar itu, antek-antek ketua sekte racun mulai berlari ke arah Jagang Jin, membawa pedang mencoba membunuh Jagang Jin. Tapi tiba-tiba salah satu orang yang berlari ke arah Jagang Jin terkejut karena pandangannya menjadi kabur. Lalu saat dia menebas, Jagang Jin bisa menghindar dengan mudah, lalu menarik senjatanya dan menusuk pria itu, membuat pria itu memuntahkan darah. Melihat hal itu, salah satu dari orang-orang itu memaki Jagang Jin berkata, "Dasar bajingan." Lalu dia berlari ke arah Jagang Jin, mencoba menebas Jagang Jin, tapi Jagang Jin masih bisa memblokir serangan itu. Lalu Jagang Jin mencoba mengeluarkan seni bela diri, dan melihat hal itu, pria itu dibuat terkejut lalu terkena pukulan Jagang Jin yang beruntun, membuat pria itu terpental mundur jauh ke belakang. Melihat hal itu, ketua sekte racun berteriak menunjuk ke arah Jagang Jin, menyuruh semua orang untuk menyerangnya bersama-sama. Tapi melihat pertempuran Jagang Jin melawan anak buahnya,
Ketua Sekte Racun bergumam berkata, "Apa-apaan? Jagang Jin dapat menghindari semua serangan bawahannya, meliuk-liuk sangat lincah." Melihat hal itu, Ketua Sekte Racun bertanya, "Apa yang salah di sini?" Baik pergerakannya dan seni bela dirinya itu sangat amatir. Dia tidak punya banyak pengalaman bertarung. Dia bahkan tidak bisa sepenuhnya menghindari serangan. Tapi kenapa? Pertarungan masih berlanjut. Seorang pria melompat ke arah Jagang Jin, mencoba menebasnya. Tapi melihat itu, Jagang Jin melemparkan racun dari jari jentiknya ke wajah pria yang akan menyerangnya. Merasakan racun itu mengenai wajahnya, pria itu berteriak terlihat sangat kesakitan, menjatuhkan pedangnya dan memegang wajahnya, lalu terjatuh. Melihat hal itu, Ketua Sekte Racun bergumam bertanya, "Kenapa? Bisakah kita membunuhnya?" Lalu dia meminta bawahannya untuk mundur. Lalu bertanya, "Berapa lama kalian berencana membuatku menunggu hanya untuk membunuh seekor ikan kecil?" Dia berteriak dan berkata, "Kalian menyebut diri kalian pemimpin Sekte Racun. Lebih baik kalian malu tentang diri kalian sendiri. Aku akan mengakhiri ini dalam waktu singkat." Setelah mengatakan itu, Ketua Sekte Racun melesat sangat cepat ke arah Jagang Jin, mencoba meraih kepala Jagang Jin dengan tangannya, lalu bergumam berkata, "Meskipun sudah lama sejak terakhir kali aku berada di garis depan, ini bukan apa-apa bagiku." Tapi merespon itu, Jagang Jin hanya terdiam, dan Ketua Sekte Racun tiba-tiba kehilangan keseimbangan dan jatuh, terkapar dengan tubuh yang gemetar. Melihat hal itu, Jagang Jin berkata, "Sepertinya kau telah mencapai batasmu." Mendengar itu membuat Ketua Sekte Racun terkejut, lalu melirik ke arah Jagang Jin. Sedangkan Jagang Jin yang masih santai melanjutkan, "Racun sinabar bisa melumpuhkan indera seseorang, bahkan bisa menyebabkan kematian. Apa kau pikir bahwa kau benar-benar sudah sembuh?" Semua orang yang datang ke sana terlihat sangat tersiksa dengan racun yang ada di tubuh mereka. Melihat hal itu, Ketua Sekte Racun yang masih tidur di lantai berteriak berkata, "Apa yang kau lakukan? Aku yakin telah meminum penawarnya." Mendengar itu, Jagang Jin bertanya, "Pikirkan lagi baik-baik. Saat kau pertama kali tiba di sini, bukan sinabar yang aku bakar." Mendengar itu membuat Ketua Sekte yang tubuhnya sudah sangat gemetar bertanya, "Apa maksudnya?" Lalu Jagang Jin berkata, "Daun teh hijau." Mendengar itu, Ketua Sekte mengeratkan giginya terlihat sangat marah bergumam, "Aturan pertama saat meminum penawar racun sinabar, mereka yang memiliki jantung atau ginjal yang lemah tidak boleh menggunakannya. Kedua, jika kau menggunakan penawar racun bersama daun teh hijau, efek penawarnya akan menipis." Lalu Ketua Sekte Racun terbatuk, masih menahan sakitnya, dan Jagang Jin berkata, "Aku masih sangat lemah. Aku tidak pernah berencana untuk mengalahkanmu dengan kekuatanku. Aku baru saja mengulur waktu supaya racun mulai menyebar." Mendengar itu, sekali lagi Ketua Sekte Racun terbatuk-batuk sangat kuat, dan Jagang Jin melanjutkan, lalu bertanya, "Jadi, apakah kau sudah mempersiapkan semua ini?" Merespon itu, Jagang Jin duduk di samping Ketua Sekte dan berkata, "Aku telah menunggu selama 8 tahun untuk saat ini. Tidak mungkin aku kekurangan persiapan." Mendengar itu, Ketua Sekte Racun berteriak sangat marah, lalu berkata, "Aku bukan seseorang." Dia terbatuk dan melanjutkan, "Yang pantas untuk mati di sini. Kami hanya mengikuti perintah dari atasan. Kesepakatan. Mari kita buat kesepakatan. Jika kau memberiku penawaran, Sekte Racun akan membantumu dalam pembentukan kembali Sekte Obat. Jadi tolong aku." Mendengar itu, Jagang Jin berdiri dari duduknya sembari berkata, "Aku tidak punya penawar.
tubuhku kebal terhadap racun. Mendengar itu membuat ketua sekte racun terkejut. Lalu Jagangjin melanjutkan, Sinabar dari Tambang, 8 tahun. Sekte obat tubuh kebal terhadap racun. Bukankah itu mengingatkanmu pada sesuatu? Mendengar itu sembari sudah menangis karena terlalu kesakitan. Ketua sekte racun bertanya, Tambang, apakah kau anak Mangrio itu? Kau kembali hidup-hidup dari tambang. Mustahil. Menjawab itu sembari meninggalkan ketua sekte racun. Jagangjin berkata, sekte obat sudah lama hilang. Seharusnya masih ada sekte obat yang tak terhitung jumlahnya. Itu binasa karena sekte racun. Sekte racun layak mendapatkan hukuman surgawi. Mendengar itu, ketua sekte racun bersujud berteriak sangat keras, merasakan lidahnya yang mulai kaku. Sedangkan Jagangjin berjalan meninggalkan ketua sekte racun yang masih berteriak berkata, tapi kalau tidak ada hukuman surgawi, aku yang akan memberikan hukuman surgawi itu. Setelah meninggalkan tempat itu, Jagangjin datang ke sekte racun, di mana banyak anggota sekte racun yang sudah tumbang oleh racun yang disebarnya. Dia berjalan di antara mayat-mayat, lalu berhenti di depan pintu gerbang dan menatap ke langit-langit pintu gerbang, memanggil kakek dan ibunya, berkata semuanya. Lalu mengingat semua orang yang tewas di sampingnya dan melanjutkan berkata, akhirnya aku telah membalas perbuatan mereka, kekejaman sekte racun. Harga yang harus dibayar yaitu dengan memusnahkan mereka. Jagangjin masuk ke dalam bangunan dan meneruskan. Namun, dia melihat sebuah kotak hanya karena sekte racun menghilang. Itu tidak berarti semuanya sudah selesai. Dia membuka kotak itu. Banyak buku-buku di dalamnya. Berkata mereka hanyalah bawahan dari grup yang busuk. Mengambil salah satu buku dan melanjutkan. Alasan kenapa sekte racun kecil di Unam bisa menyalahgunakan kekuatan seperti ini. Karena ada seseorang yang mengawasi mereka dari belakang. Jagangjin membaca buku itu. Waktu berjalan, dia terus membaca buku itu sampai matahari terbenam. Lalu berkata, ini adalah sesuai dengan kesepakatan dari semua sekte racun. Penguasa sekte lembah racun, Wijong, memerintahkan penghancuran tambang untuk meredakan kekhawatiran Li Jongbek. Dia bergumam setelah membaca buku itu berkata, ketua sekte lembah racun Wijong, dan dengan persetujuan semua sekte racun, seperti yang kuduga, apa semua 3 besar sekte racun yang tidak disebutkan namanya terkaitan dengan masalah ini. Dia mengingat saat ditambang seseorang berkata, tambang ini dibagi antara semua sekte racun. Tidak mungkin hanya ada satu sekte di balik semua ini. Mengingat itu, Jagangjin bergumam, tambang adalah ruang yang dikelola oleh semua sekte racun. Di sana ada banyak orang yang jadi korban dari sekte racun. Jagangjin terlihat marah, mengeratkan giginya dan melanjutkan. Penghancuran tempat seperti itu tidak akan diputuskan oleh satu sekte saja. Kalau kita membiarkan sekte racun begitu saja, lebih banyak orang yang akan menderita. Jagangjin membakar seluruh bangunan dari sekte racun. Lalu melanjutkan, saat aku meninggalkan tambang, apa yang harus aku lakukan sudah diputuskan. Aku akan membalas darah dengan darah. Aku akan menyingkirkan sekte racun sampai ke akarnya. Dan setelah itu, membunuh bajingan itu. Berpindah ke tempat lain. Di sebuah pendopo, seseorang sedang mengajar di sana, berkata pohon-pohon tumbang, rumah-rumah hancur menjadi reruntuhan di jalan topan, dan hati adalah organ yang berperang melawan topan di tubuh manusia. Namun melindungi hidup ini adalah hati. Hati melindungi kerusakan yang terjadi pada jantung. Jadi kalau racun digunakan pada jantung, hati akan mulai rusak terlebih dahulu. Para murid terlihat sangat bersemangat.
Ada yang mengatakan, seperti yang diharapkan dari penasehat Departemen Produksi Racun, Anda telah menunjukkan apa yang tidak dapat kami pikirkan dengan jelas. Luasnya pengetahuan Anda benar-benar mengejutkan kami. Kami juga telah menerima ajaran yang luar biasa seperti ini hari ini dari Anda. Itu adalah Mangryo. Mendengar pujian dari para murid, Mangryo tertawa lalu berkata, "Terlalu banyak pujian untuk seseorang pria yang hanya menunggu hari kematiannya. Aku juga senang kalau pengetahuanku yang dangkal ini bisa dapat membantu kalian." Merespon itu, salah satu murid berkata, "Apa maksud Anda dengan pengetahuan yang dangkal? Tak seorang pun di sini yang bisa dibandingkan dengan Anda. Dengan pengetahuan yang Anda punya tentang racun, izinkan kami terus belajar." Merespon itu, Mangryo terlihat bahagia tertawa lalu berkata, "Kalau begitu, kali ini haruskah aku berbicara tentang cara prediksi jenis racun yang akan digunakan?" Mendengar itu, semua murid mengatupkan tangannya lalu berkata, "Kalau begitu penasehat, kita akan bertemu lain kali." Pelajaran selesai. Para murid meninggalkan Mangryo sendiri. Lalu seseorang datang menghadapnya, mengatupkan tangannya dan berkata, "Aliansi meminta pertemuan dengan Anda." Mendengar itu, Mangryo cukup terkejut. Lalu dia langsung pergi ke aliansi seni bela diri cabang Kastil Hogwang. Seseorang berkata, penasehat Departemen Produksi Racun telah tiba. Lalu saat Mangryo memasuki ruangan, dia mengatupkan kedua tangannya dan berkata, "Aku dengar bahwa Anda sedang mencariku." Pemimpin sekte Baek Lijong. Terlihat Baek Lijong sedang berada di sana, memegang seekor burung yang terlihat baru memberikan surat padanya. Melihat Lee Jong-baek, Mangryo berkata, "Tidak, kali ini Anda dipromosikan jadi pemimpin sekte Blue Dragon Longsword. Kalau begitu, aku harus memanggilmu Tuan Lee Baek." Merespon itu, Baek Lee Jong berkata, "Kau terlambat, Mangryo." Menjawab itu, Mangryo berkata, "Aku datang secepat mungkin dengan kaki terluka, tapi Anda mengatakan hal seperti itu." Lalu dia bertanya, kenapa Lee Jong-baek mencarinya. Mendengar itu, Lee Jong-baek melemparkan surat yang dibawa burung sebelumnya dan berkata, "Kupikir berita ini suatu yang menarik bagimu. Surat dari Unnam." Merespon itu, Mangryo menangkap surat dan bertanya-tanya, "Apa ini?" Lalu saat dia membukanya, dia dibuat sangat terkejut karena itu adalah surat yang berisi bahwa sektenya telah dihancurkan dalam 1 hari. Melihat Mangryo yang hanya diam, Lee Jong-baek meneruskan, "Aku tidak bisa membiarkan ini terjadi begitu saja. Karena sekte racun adalah bagian dari aliansi Murim. Meskipun merepotkan, aku harus menyelidiki apa yang terjadi." Tapi Mangryo malah tertawa, membuat Lee Jong-baek melirik penuh tanya. Dan menghiraukan itu, Mangryo tidak berhenti tertawa, semakin keras dan semakin keras lagi. Melihat hal itu, Lee Jong-baek bertanya apa yang lucu, dan merespon itu terlihat sangat bersemangat. Mangryo berkata, "Tuan Lee Jong-baek, orang itu, kupikir dia telah kembali. Jagang Jin, pria yang sudah lama kutunggu-tunggu." Merespon itu, sembari menerbangkan burungnya, Lee Jong-baek bertanya, "Maksudmu anak yang kau ceritakan terakhir kali?" Dan menjawab itu, Mangryo berkata, "Benar, kupikir sudah waktunya. Tapi aku tidak berharap dia memulainya dengan sangat berani. Kalau dia keluar, tempat pertama yang dia targetkan adalah musuh terbesarnya, sekte racun. Tidak ada salahnya membiarkannya berdiri." Merespon itu, Lee Jong-baek melirik ke arah Mangryo dan berkata, "Rahasia dan obat-obatan spiritual. Karena kalian diam-diam telah mengambil semuanya, sekte racun melemah. Siapapun bisa menjatuhkan sekte racun kalau mereka mau. Tapi yang melakukannya adalah seorang anak yang dikubur di tambang 8 tahun yang lalu. Itu sangat tidak mungkin." Merespon itu, Mangryo berkata,
Kemungkinan lain juga sangat tidak mungkin, kecuali kalau mereka gila. Siapa yang berani menyentuh sekte racun yang berada di bawah aliansi? Mangrio menjadi sangat bersemangat berteriak, sekte obat yang telah dimusnahkan. Tidak ada jalan lain. Pada awalnya, alasan kenapa aku tidak menyingkirkan sekte racun adalah karena aku membutuhkan umpan untuk memancingnya. Kalau Jagang Jin yang menyerang sekte racun, dia tidak akan berhenti di situ. Saking semangatnya, Mangrio mencerminkan tubuh Jagang Jin di matanya dan melanjutkan. Dia masih bakalan lapar karena dia bisa membalas dendam terlalu mudah. Dia mungkin bakal mencari mangsa berikutnya. Begitulah cara dia tumbuh dewasa. Hal-hal yang akan terjadi mulai sekarang akan membuktikan bahwa yang membinasakan sekte racun itu memanglah Jagang Jin. Merespon itu seolah tidak peduli. Baek Lijong memalingkan wajahnya dan Mangrio melanjutkan, investigasi itu biarkan aku yang menanganinya. Sekte racun lainnya juga bakal mulai bergerak saat sekte racun dimusnahkan. Kemungkinan juga bakal mengirim seseorang yang tahu segalanya tentang seseorang yang bisa dipercaya. Menjawab itu, Baek Lijong mengiyakan dengan acuh dan melemparkan sesuatu, lalu berkata, itu adalah plat yang memiliki otoritas yang sama dengan penyidik dari cabang utama aliansi. Itu tempat yang terlalu tinggi untuk orang sepertimu. Jadi jangan membuat kesalahan. Merespon itu sembali mengambil plat itu. Mangrio tertawa dan berkata, aku akan menerimanya. Lalu dia menyimpan plat itu dan melanjutkan. Anda tidak bakal bisa memahamiku sekarang. Tapi suatu hari nanti, ketika saatnya tiba di mana aku memberikan Anda hadiah besar, Anda akan dengan senang hati berbagi dunia ini denganku. Dia tertawa, berjalan menuju pintu keluar. Tapi saat dia akan membuka pintu, dia dikejutkan oleh besi pintu yang tiba-tiba hancur. Terkejut karena itu, Mangrio menoleh ke arah Baek Lijong. Dan Baek Lijong berkata, dimanapun kau berada, hati-hati dengan mulutmu. Lalu sembari meninggalkan tempat itu, Mangrio berkata, aku akan ingat itu. Terlepas dari semua hal, bukannya kita yang naik perahu yang sama. Lalu Mangrio menutup pintu dari luar ruangan, lalu bergumam, aku akhirnya bakal memanen benih yang sudah kutanam sejak lama. Dia tertawa sungguh bahagia bergumam, mereka bilang, semakin lama kau menunggu, semakin manis makanan yang keluar darinya. Aku sangat bersemangat betapa kau akan menyenangkanku, Jagang Jin.